Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap belajar? Jika sudah siap, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gambar cerita, gambar ilustrasi, organ gerak hewan-hewan vertebrata, dan mengembangkan ide pokok dengan menuliskan karangan. Ayo kita buka buku tema 1, organ gerak manusia dan hewan. Pada halaman 8, kita lanjutkan ke halaman 9. Di sana ada cerita bergambar. Ada urutannya. Kita pilih urutannya dari yang mana ya? Apakah dari atas ke bawah? Apa dari kiri ke kanan? Ayo kita mulai dari gambar pertama. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Kemudian gambar kedua. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Selanjutnya gambar ketiga. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Terakhir, gambar 4. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Ini merupakan salah satu contoh dari cerita bergambar. Ada banyak bentuk cerita bergambar. Cerita bergambar itu dilengkapi dengan gambar ilustrasi. Beberapa bentuk gambar ilustrasi ada cerita bergambar, komik dalam bentuk buku, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Nanti insya Allah Ibu akan mengirimkan perbedaan dari gambar-gambar ilustrasi ini. Nah, anak-anak, untuk mengasah keterampilan melukis atau menggambar, nanti kalian bisa memilih tugas. Jika anak-anak hobi melukis, maka bisa memilih tugas ini. Siapkan buku gambar, pikirkan gagasan, kemudian sketsa, lalu diwarnai, ya. Nah, ini yang perlu disiapkan. Siapkan buku gambar, pewarna, kemudian buat gambarnya ya. Jadi nanti yang suka menggambar bisa memilih tugas ini. Kumpulkan hasil gambar dan teks ceritanya. Jadi anak-anak membuat sendiri. Jika tadi ada cerita Edo dan kelinci, maka untuk yang tugas ini anak-anak membuat sendiri. Ceritanya membuat sendiri, gambarnya juga membuat sendiri. Kita lanjutkan ya. Di halaman 12, bagi kalian yang hobi bercerita, kalian bisa mengirimkan pesan suara. Jadi anak-anak bercerita, menceritakan
apa yang ada di dalam gambar dengan teliti dan mengamati gambar. Ceritakan melalui pesan suara, kemudian kirimkan ke ibu ya. Jadi kalian lihat gambarnya. Di sini ada tempat ya, tulis dulu. Gambarnya tidak perlu dibuat untuk halaman 12 ini, gambarnya tidak perlu dibuat. Tapi jika ingin membuat bagus, akan lebih menarik. Nah, di bawah sini anak-anak menuliskan cerita. Nah, jika sudah ditulis, kalian ceritakan melalui pesan suara ya. Jadi, kirim pesan suaranya ke ibu. Paham ya? Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di sini ada Edo dan 3 ekor kelinci tadi. Ternyata ada gambar organ gerak. Kelinci termasuk salah satu hewan vertebrata, artinya bertulang belakang. Jadi, di dalam tubuh kelinci itu terdapat tulang yang membuat kelinci dapat bergerak. Seperti pembelajaran kemarin, tulang merupakan organ gerak pasif. Iya. Jadi, untuk mengenal organ-organ gerak hewan vertebrata, kita lanjutkan halaman 14. Anak-anak menuliskan organ gerak dari hewan-hewan berikut. Ikan, organ geraknya apa? Ikan berenang. Nah, dia bergerak pakai apa? Katak bisa melompat. Dia bergerak pakai apa? Fungsinya untuk apa? Ya. Dan dilanjutkan burung, ular, kadal, dan juga kambing. 6 hewan ini adalah hewan vertebrata, artinya hewan bertulang belakang. Bagi yang suka dengan pelajaran IPA, maka kalian bisa memilih mengerjakan tugas ini. Jadi ibu tidak mewajibkan harus mengerjakan tugas ini. Kalian bisa memilih, bisa menggambar, tadi ya, bisa menceritakan lewat pesan suara, dan ini bisa menjawab nama-nama organ gerak hewan vertebrata. Hewan vertebrata ya. Kita lanjutkan. Bagi yang suka berkreasi, anak-anak bisa memilih dengan membuat gambar kerangka salah satu hewan apa ini ya. Nah, dibuat bagian organ-organ geraknya, kemudian disusun hingga menjadi bentuk yang sempurna. Dibuat dulu, bisa di kertas karton atau di kertas kardus tebal. Nah, siapa yang bisa membuat kreasi ini akan sangat bagus ya, karena membuat model itu contoh. Silakan bagi yang ingin mengerjakan ini, ibu nantikan. Selanjutnya di halaman 16 ada gerak ikan dalam air. Nah, sebuah teks yang berjudul Gerak Ikan Dalam Air. Kita baca, ternyata ada berapa paragraf ya? 1, 2, 3, ya, ada 3 paragraf. Ada 3 paragraf. Setelah itu kita lihat ide pokok dari paragraf masing-masing paragraf tadi apa. Sama seperti tugas yang kemarin, tuliskan
Paragraf 1 ide pokoknya apa, kalimat pengembangnya apa. Karena ada 3 paragraf, maka ada 3 baris. Bagi yang suka bahasa Indonesia, bisa menulis latihan yang halaman 17 ini. Sekali lagi, bukan sebuah kewajiban. Bagi yang suka dengan latihan ini, bisa memilih mengerjakan yang halaman 17. Bagi yang suka menggambar, pilih yang halaman sebelumnya. Kemudian di halaman 18 ada ada beberapa ide pokok yang sudah ditentukan, paragraf 1, paragraf 2, sampai paragraf 4. Anak-anak diminta membuat sebuah karangan. Jadi, paragraf 1 ide pokoknya aku mempunyai hewan kesayangan. Anak-anak bisa menambahkan dengan beberapa kalimat. Hewan kesayangannya itu namanya siapa, terus hewannya apa kucing, apa ayam, namanya siapa, bulunya warna apa, apakah dia besar, apa masih kecil, apa baru lahir, sudah berapa lama punya hewan ini, ya bisa diceritakan. Kemudian dilanjutkan dengan paragraf kedua, kita tulis, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Kemudian kalimat pengembangnya, bermain di mana, bagaimana, apa kamu suka menciumnya, apa kamu suka mengajaknya jalan-jalan, ya bisa ditambahkan sesuai dengan kebiasaan. Ini bagi yang mempunyai hewan kesayangan. Kemudian dilanjutkan dengan paragraf 3. Aku rajin memberinya makan. Dikasih makannya berapa kali sehari, makan apa, siapa yang membuat makannya, ya, dan seterusnya. Paragraf 4. Aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Nah, yang membersihkan pakai apa? Apa dikasih sampo? Apa pakai sabun? Di mana membersihkan? Apa dibawa ke kamar mandi atau di halaman depan rumah? Bersama siapa? Apa bersama ibu atau membersihkannya sendiri? Baik, sampai di halaman 18. Itulah pelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak pilih mau mengerjakan latihan yang mana. Ibu akhiri, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.